Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih Engkau mengajar kami dalam minggu ini tentang pengalaman Ayub, tentang penderitaan, tentang keputusasaan, tentang kekecewaan, tentang kemarahan, dan berbagai macam penderitaan yang sulit sekali kami ungkapkan. Bantu kami untuk tetap setia dan tidak marah kepada Tuhan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam minggu ini kita akan diajak untuk merenungkan tentang pribadi Ayub dalam bacaan pertama. Semoga kita dapat belajar dari tokoh ini, terutama dalam menghadapi kehidupan yang selalu tidak mudah kami hadapi dan hayati sehari-hari. Semoga kita juga sungguh-sungguh mengalami dan mengerti dan memahaminya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sekali lagi kita diajak untuk merenungkan misteri penderitaan salib dan problem kehidupan. Saya katakan dan kita katakan tentang misteri karena tidak mudah mengerti dan memahami akan penderitaan itu. Dalam kitab Ayub yang hari ini kita baca, kita mendengar sesuatu yang menarik untuk dimengerti. Anak-anak Allah datang kepada Allah, dan salah satunya adalah iblis. Apakah iblis itu, ya mungkin dulu sebelum dia menjadi iblis, dia adalah anak Allah. Tapi setelah dia menentang Allah, protes pada Allah, dia menjadi iblis yang menentang Allah, dan segala tindakan Allah pasti ditentang olehnya. Karena itulah kita tidak bisa dan tidak mampu mengerti, memahami sabda Allah dalam kitab Ayub hari ini. Ya. Apakah iblis anak Allah? Sekali lagi itu pertanyaan yang tak mampu kita mengerti dengan akal budi dan cara pikir kita. Kalau sudah iblis, kalau sudah neraka, pasti dia akan mendapatkan hukuman. Tapi gak perlu dipikirkanlah itu. Tapi yang jelas kita sendiri mengalami penderitaan, atau kita melihat penderitaan orang lain yang tak selesai-selesainya. Ya, kemarin ada seorang ibu dengan membawa anaknya yang masih kelas 4 SD bercerita tentang penderitaan hidupnya. Ketidakpedulian suaminya untuk bekerja. Suaminya yang jatuh dalam judi online. Suaminya yang malas bekerja. Dia bekerja tetapi seringkali sakit badannya karena stres. Untuk menghidupi ketiga anaknya yang masih kecil. Dia mengatakan sejak kecil saya sudah banyak menderita. Dan sekarang menderita, sepertinya doa saya tidak dipenuhi oleh Tuhan. Dan saya merasa memang demikian. Tuhan tidak memenuhi penderitaan saya. Sampai dia merasa putus asa, ingin mengakhiri kehidupan. Dan untunglah dia datang kepada saya dengan mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan, kepada saya. Dan sebagai imam saya bertanggung jawab untuk memberikan berempati, mendengarkan penderitaan dan salibnya yang sulit dia mengerti. Para saudara, sebegitunya kita tidak mampu mengerti penderitaan dan tidak tahu solusi yang seringkali terjadi. Maka sejauh saya mampu, saya bisa menolong, membantu, mendoakan. Dan sampai sekarang terus mendoakan. Supaya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dia tempuh dalam hidup ini. Ya. Dan itulah yang yang kita mengerti tentang penderitaan dan salib. Ada banyak lagi. Sungguh-sungguh ada banyak kalau mau diceritakan, begitu banyak salib. Tetapi saya akan hari ini mencoba untuk mengulang lagi kata-kata dari Ayub. Ketika Ayub diambil seluruh hartanya, saudara-saudara anak-anaknya dibuat menderita dan hartanya habis. Ayub mengatakan segala sesuatu berasal daripadamu. Aku lahir telanjang dan mati juga telanjang. Ya. Segala yang Tuhan beri, tetapi Tuhan mengambil. Terpujilah Tuhan. Kata terpujilah Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah dalam segala sesuatu.
juga dalam penderitaan. Ya, semoga Tuhan memberikan rahmat dan berkat kepada kita semua, supaya kita mampu dan dimampukan untuk menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Ya, semoga Roh Kudus membuka mata kita untuk tetap bertahan, seberat apapun yang kita alami setiap hari. Semoga hari ini dan Injil hari ini juga mengatakan kepada kita untuk bersandar hanya kepada Tuhan, seperti anak kecil yang bersandar kepada Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa, untuk tetap setia dalam kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Berkat Tuhan atas Anda semua dan kita semua. Semoga kita kuat dan tabah dalam menghadapi kehidupan ini. Berkat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.